Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Fadli. Di sini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman horor yang pertama kali aku alami. Waktu itu mungkin sekitar tahun 2002 atau 2003 ya. Aku masih SD gitu. Banyak sih kejadian mistis yang aku alami dulu di kampung yang sangat berkesan sampai sekarang. Tapi aku mau cerita yang paling aku ingat detailnya aja. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara, 2 abang dan 1 adik perempuan. Di antara kami berempat mungkin bisa dibilang aku ini agak aneh sendiri karena kebiasaan-kebiasaan yang jarang dilakukan anak-anak kecil sewajarnya ya dulu. Waktu itu aku tinggal di satu kampung yang terletak di tengah perkebunan teh di daerah Sumatera Utara. Jadi kampung itu isinya cuman karyawan pabrik teh itu sendiri. Jadi isinya cuma karyawan pabrik teh itu aja. Dari kecil, dari umur 5 tahun itu sampai sekarang aku itu punya penyakit insomnia. Jadi gak bisa tidur malam atau kebangun tengah malam terus gak bisa tidur lagi gitu. Kenapa aku dibilang anak aneh sama orang-orang di kampung? Mungkin karena ya sebenarnya cuma karena insomnia ini aja gitu kan. Jadi kalau aku gak bisa tidur malam gitu, dari umur 5 tahun itu udah suka kabur dari rumah, keluyuran gitu, gak jelas. Keluyuran sambil main gitu ya, sambil bawa layangan malam-malam, kadang bawa mobil-mobilan yang dari kayu gitu ya, bukan yang remote control. Kalaupun gak bisa tidur, kenapa kok gak di rumah aja gitu nonton TV? Soalnya kalau di rumah nonton TV suka dimarahin bapak. Jadi dimarahin gitu, disuruh tidur aja gitu. Tetap aja gak bisa tidur walaupun dipaksain gimana. Jadi aku suka selalu curi-curi kesempatan untuk ngendap-ngendap keluar rumah ya, karena mungkin terlalu hiperaktif juga dulunya. Kalau ditanya takut apa enggak sih, dulu itu kayaknya waktu keluar rumah walaupun masih kecil kayaknya ngerasa di kampung itu rame banget gitu ya. Kayak masih ada aktivitas orang gitu, padahal udah jam 12 malam dan biasanya di kampung itu jam 9 malam aja udah sepi. Ini jam 12 malam masih main gitu kan. Waktu itu aku belum ngerti sih cerita-cerita horor atau bentuk penampakan makhluk astral itu gimana. Cuman pertama kali yang aku tahu hal gaib itu ceritanya aku lagi pagi-pagi mungkin jam 10-an gitu. Aku lagi main di halaman belakang rumah, manjat pohon jambu gitu ya. Pohon jambu biji, jadi nggak terlalu tinggi pohonnya. Cuman aku suka di situ, main di situ karena pohonnya itu bentuknya itu kayak motor gitu ya, kayak ada pijakan kakinya, ada ya tempat duduknya, ada stangnya juga gitu. Bentuknya sekilas kayak motor gitu, kayak kerangka motor. Jadi aku suka main di situ, berimajinasi kayak lagi balapan motor gitulah. Jadi saking senangnya main di situ sampai aku goyang-goyangin pohonnya biar makin seru gitu kan. Aku goncang-goncang pohonnya sampai aku capek. Jadi aku niat udah mau udahan gitu kan mainnya, mau turun. Jadi aku tunggu pohonnya berhenti bergerak dulu karena habis aku goyang-goyangin gitu kan. Cuman aku tungguin kok
berhenti gini pohon goyangnya gitu. Kok masih guncang aja ya. Aku lihat ke kanan, ke kiri, atas bawah. Ini dahan pohon gak ada yang ngarah ke bawah, gak mungkin ada yang megangin, gak ada mungkin yang... Aku mikirnya ada yang iseng gitu kan. Ternyata dahannya itu gak ada yang ngarah ke bawah, ke atas semua. Jadi aku heran kok. Jadi semakin lama ini pohonnya goncangannya itu kok makin ekstrim gitu. Kayak sengaja gitu digoncangin biar aku jatuh gitu dari pohon itu. Jadi aku teriak-teriak di pohon itu, manggilin emak gitu ya, cuman gak ada yang denger. Akhirnya aku nekat lompat sampai aku keseleo. Itu yang pertama kali. Yang kedua, waktu itu aku udah kelas 4 SD mungkin ya. Jadi ceritanya itu tetanggaku ada namanya Bang Iwan. Dia itu punya kios kecil gitu, cuman naruh kiosnya di pinggir jalan pas di depan rumah aku gitu kan. Jadi udah biasa lah lihat dia beres-beres kalau udah jam 10 malam gitu. Aku liatin dari jendela. Terus aku mikir kayaknya asik nih kalau ikut ke rumahnya gitu. Jadi aku tawarin, "Bang, aku ikut ke rumah ya. Suntuk di rumah nggak bisa tidur." "Oh ya udah, yuk," gitu dia. Nah, jadi ikut ke rumahnya gitu kan. Rumahnya ini kebetulan di pinggiran kebun teh gitu. Jadi rumahnya letaknya ini paling ujung lah, udah di pinggiran kebun teh. Jadi sampai di rumahnya ngidupin VCD ya, zaman itu lagi baru-barunya VCD mungkin. Nonton film action gitu bareng keluarganya. Waktu itu lagi asik-asik nonton gitu, tiba-tiba hujan deras. Hujan badai lah waktu itu. Jadi aku ditawarin, "Udah gak usah pulang, di rumah Uwa aja," gitu katanya. Kata bapaknya Bang Iwan. Pikir-pikir ya juga, ngapain pulang hujan-hujan. Lagi asik-asik nonton, hujan badai gitu kan. Tiba-tiba listrik mati. Bubar deh nontonnya. Jadi langsung Bang Iwannya, "Yuk ke kamar yuk," gitu. Cuman dia kayak lari-lari gitu, kayak biar dia duluan gitu ke kamar. Jadi dia langsung mepet ke dinding gitu dia tidurnya. Naik ke kasur terus mepet ke dinding. Jadi aku dapat di kasur juga sih, cuman di pinggir di dekat pintu gitu. Jadi kamarnya itu kecil ya. Kecil mungkin berapa meter ya. Pokoknya kalau aku tidur tuh kepala miring ke kanan langsung ketemu pintu gitu. Cuman ini kondisinya pintunya nggak ada, jadi cuman kain pintu doang. Rumah Bang Iwan ini rumahnya dari papan ya, seluruhnya dari papan. Atapnya itu nggak ada plafon, jadi langsung seng gitu aja, atap seng gitu ya. Cuman di kamarnya Bang Iwan ini selipin kaca gitu di tepat di atas kasurnya gitu, di tengah-tengah sengnya itu. Ya, kalau pagi atau siang gitu jadi nggak perlu ngidupin lampu gitu kan, jadi sinar mataharinya langsung tembus ke kamar gitu kalau di kampung biasanya sih gitu. Jadi malam itu aku nggak bisa tidur kayak biasanya, hujan badai. Jadi penghiburannya cuma ngeliatin kaca itu aja, ngeliatin rintik-rintik hujan. Cuman malam itu petir itu kayaknya jaraknya dekat-dekat gitu ya. Jadi nggak nyampe 1 menit udah petir, udah ada kilat cahaya petir gitu. Jadi
Dalam 1 menit itu seringlah petir, jadi terang kamarnya karena ada kilat petir itu. Jadi kalau ada kilat petir gitu nyambar-nyambar, ada cahayanya, aku liatin poster-poster gambar bola di dinding kamarnya. Liatin gambar-gambar artis karena ditempelin kayak gitu kan. Lumayan lah. Ada yang dilihat gitu. Gak gelap seutuhnya. Soalnya nggak sempat dipasangin lilin atau cahaya atau center emergency gitu waktu mati lampu. Langsung diajakin tidur aja gitu. Jadi pusing juga, jenuh gitu kan. Akhirnya aku capek, mungkin ada sekitar 2 jam aku kayak gitu. Akhirnya aku nyerah, capek, niat mau tidur. Jadi aku yang sebelumnya terlentang gitu kan, terus miring ke kanan. Buat kayaknya miring ke kanan bisa tidur nih kalau miring. Jadi kalau aku miring ke kanan itu wajahku itu tepat ngadep pintu. Tapi nggak ada pintunya ya, kain pintu itu tadi. Sebelum tidur aku ngeliatin kain pintu. Motifnya bunga-bunga gitu aku liatin. Terus gelap lagi karena nggak ada kilauan petir lagi. Terang lagi, aku liatin lagi kain pintunya. Sampai beberapa menit aku kayak gitu. Tapi terakhir kali ada kilat petir, ada yang aneh. Duh, merinding. Jadi waktu ada kilat petir itu, jadi cahayanya masuk, aku mau ngeliatin kain pintu itu lagi. Kok warnanya udah beda ya? Warnanya kok jadi warna putih, lecek gitu. Apa karena aku udah ngantuk kali? Jadi aku tungguin kilat petir lagi nih. Aku tungguin buat mastiin. Ternyata benar, warnanya itu berubah jadi kain putih gitu, kain putih. Lecek ya, kayak ada tanah-tanahnya gitu lah. Aku heran ini kan. Ini apa ya kok bisa kayak gini jadi warna? Ada kilatan lagi lama gitu kan. Kesempatan aku fokus gitu kan, liatin dari bawah ke atas. Kok ada rambutnya gitu. Makin lihat ke atas, waduh, ini wajah siapa ini ngeliatin aku gitu. Jadi kayaknya itu mungkin orang tahunya itu kuntilanak ya. Jadi kain pintu yang sebelumnya mati-mati bunga itu berubah jadi sosok kuntilanak ternyata yang berdiri di depan kain pintu itu. Tapi waktu aku liatin sih jelas ya, jaraknya deket banget itu, mungkin sekitar 1 meter lah dari aku tidur. Jadi posisinya kepala aku itu tepat di perutnya, jadi aku ngeliatinnya agak ke atas gitu, ngeliatin wajahnya. Dia sih belum ngeliat aku waktu itu, jadi aku liatin dari bibirnya tebal, kulit wajahnya itu kayak apa ya, kayak terkelupas gitu kayak, aduh serem. Matanya itu gedenya itu 3 kali mata kita kayaknya. Waktu itu sih, waktu aku liatin dia matanya tuh pandangannya ngeliatin ke depan aja gitu, nggak ke bawah, nggak ngeliatin aku. Jadi aku fokus ngeliatin dia aja. Aku kayak nggak takut gitu ya, kayak biasa aja gitu. Cuman tiba-tiba gelap lagi, nggak ada sinar petir lagi. Terus ada sinar petir lagi, tiba-tiba wajahnya, matanya udah ngeliatin aku ke bawah, udah nggak ngeliat ke depan lagi. Jadi kita itu saling tatap-tatapan gitu. Dia melototin aku. Nggak tahu kenapa wajahku, badanku bergetar gitu kan, diliatin dengan jarak sedekat itu gitu. Aku gemetar, nggak bisa bergerak. Akhirnya aku paksain diri untuk balik badan gitu kan. Akhirnya aku telungkup gitu, narik selimut, paksain tidur biar nggak ngeliat dia lagi.
Sampai pagi bangun posisiku nggak berubah karena mungkin saking takutnya ya. Itu kejadian yang paling serem yang pernah aku alami, ngelihat Kunti sedekat itu. Terus selang nggak berapa lama gitu, beberapa waktu masuk bulan Ramadan. Oh ya, mungkin jarak hampir setahun lah ya. Nggak lama dari aku lihat sosok itu sih, Bang Iwan sama keluarganya ini pindah gitu ke luar kota. Jadi karena rumahnya Bang Iwan ini rumah model lama, rumah tahun 60-an ya gitu ya. Rumah karyawan yang generasi pertama mungkin. Jadi pihak perkebunan ngerubah daerah rumah Bang Iwan itu jadi pasar gitu. Jadi bagian dari pasar. Pasar tradisional khusus untuk di kampung itu. Jadi masuk bulan Ramadan, rumahnya udah nggak ada, udah jadi pasar. Setiap bulan Ramadan sih biasanya kita suka ngumpul gitu ya. Anak-anak remaja di kampung itu ngumpul di masjid setelah tarawih buat tidur di masjid gitu. Udah jadi tradisi bertahun-tahun. Cuman waktu itu dengar cerita gitu, waktu di masjid itu dengar cerita. Ada teman nyeritain temannya juga namanya Popo. Si Popo kemarin diliatin Kunti loh di depan rumahnya. Terus aku dengar kan, Kunti gitu kan. Iya. Kayak mana kejadiannya? Jadi diceritain lah. Ya waktu itu mau masuk ini jam sahur, jadi pada pulang dari masjid dia sendirian gitu, pulang dari masjid sendirian jam 3 pagi itu ke rumahnya. Jadi rumahnya Popo ini terasnya gelap gitu ya, cuman di daerah pasar itu yang bekas rumah Bang Iwan itu ada lampunya gitu, jadi mantul lah gitu. Daerah pasar itu di jendela rumahnya, jadi walaupun dia ngebelakangin pasar, cuman dia bisa lihat daerah pasar itu dari jendela rumahnya karena ada pantulannya gitu. Sambil dia manggilin ibunya, Bu, oh Bu, Assalamualaikum, Bu, oh Bu, gitulah dia. Cuman nggak bangun-bangun ibunya, bapaknya. Sambil bengong dia ngelirik ke jendela. Tiba-tiba kelihatan gitu, perempuan gitu dengan gaun panjangnya jalan perlahan gitu di depan rumahnya gitu. Jadi dia ngeliatin perempuan itu aja di jendela itu. Cuma makin lama kok makin dekat gitu. Jadi dia teriak-teriak gitu, teriak-teriak manggilin ibunya, Bu, buka Bu, buka Bu. Akhirnya dibukain. Dan dia gak berani tidur di masjid lagi kayaknya setelah itu. Cuman aku ngerasa terkonfirmasi aja, oh ternyata yang kemarin itu sosok itu masih ada di situ gitu. Sebenarnya masih banyak sih cerita di kampung itu yang aku alamin, cuman yang ingat cuman itu dulu ya. Mungkin kalau ada kisah-kisah yang lain bisa aku bagikan di sini lagi. Mohon maaf kalau ada cerita yang kurang jelas. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.
Do you see what I see?